Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan gue El di Mereka Punya Cerita. Oke guys, di video kali ini masih seputar motor gue. Ini gue kontennya buat sharing ke kalian pengalaman gue. Kemudian bagi kalian yang ada pikiran buat ngotak-ngatik motor seperti yang mungkin gue lakuin, entah full part atau sebagian part, mungkin bisa kalian lihat video gue guys. Soalnya pengalaman gue bisa kalian jadikan pelajaran buat kalian siapkan apa yang perlu kalian siapkan. Di video kali ini gue mau sharing pengalaman gue pasang USD Scarlett Racing yang PNP Fiction, karena basicnya ini adalah fiction. Itu apa aja sih yang perlu gue siapin? Soalnya ketika si seller bilang PNP, ya PNP hanya untuk tempat T-nya itu aja guys, tempat komstirnya itu. Tapi lebih dari itu banyak yang harus diadaptasi ya, karena dia adalah aksesoris tambahan, bukan standar. Otomatis apa yang jadi barang-barang standar harus diadaptasi guys. Nah, pertama yang mau gue infoin, ternyata Scarlett ini gue lupa buat menanyakan sama penjual. Gue pikir semua shockbreaker bisa dibuat kunci stang. Ternyata dia nggak bisa kunci stang. Kalau kata teman gue tinggal ngebor, atau kata penjual tinggal ngebor. Cuman kan gue nggak ada basic untuk ngotak-ngatik lebih dari ini, sehingga gue putusin buat ya udahlah apa adanya aja gitu. Nah, terus yang kedua adalah ini guys, as roda bawaan itu nggak PNP untuk shockbreakernya guys, untuk bottom shocknya ini. Soalnya dia itu dimensinya lebih lebar daripada shockbreaker yang aslinya. Otomatis asnya itu harus lebih panjang untuk bisa masuk dari ujung sini sampai ke ujung sana gitu kan. Otomatis gua beli as yang lebih panjang dengan diameter yang sama daripada as aslinya agar masuk ke lakernya guys. Soalnya kemarin gue kesalahan, kemarin gue beli yang panjang tapi gue pakai as belakangnya ini, si motor ini, ternyata dia lebih besar diameternya, otomatis dia nggak bisa. Gue itu gue miss, gue cuma mikirin panjang, nggak pikirin diameternya. Alhamdulillah si penjual mau di refund sehingga gue nggak rugi. Kemudian gue cari ke toko lain. Alhamdulillah gue dapet. Awalnya sih si bengkel bilang suruh beli Jupiter belakang gitu kan, karena dia kecil diameternya dan dia panjang, karena dia adalah as belakang. As belakang itu lebih panjang dari as depan, otomatis karena dia lebih besar kan ininya kan, tabungnya lah itu apalah. Nah, alhamdulillah si penjual tuh punya as belakangnya, as Jupiter ya guys ya, as Jupiter belakang itu bisa dipakai buat pasang as roda depan di Scarlett Racing ini. Kalau misalnya USD yang lain, misalnya dia punya dimensi yang sama lebarnya, harusnya di sininya bisa pakai juga untuk as belakang Jupiter untuk bisa dipasangin ban. Nah, setelah masuk ujung ke ujung, ada lagi yang jadi PR, yaitu karena dia rodanya itu adalah diameternya tuh katakanlah 5 cm, tapi panjangnya as itu adalah 10 cm, otomatis dia akan ada space yang harus diisi guys. Nah, yang harus diisi itu alhamdulillah teman gue bisa memberikan solusi sama dia. Lagu bangun. Sama dia kasih besi bulat, istilahnya bos atau apalah itu, gue nggak paham karena ini bukan dunia gue. Nanti gue sorotin. Dia ngasih itu di luar velg, otomatis dia bisa ngekunci dan pas banget. Nah, berapa dan apa yang dipakai, berapa senti ntar gue ukurin, cuman itu apa gue nggak tahu. Jadi nanti mungkin kalian bisa lihat dan bisa cari di tukang di bengkel. Bentar guys ya, ada gue banget. Oke, yang berikutnya adalah kaliper. Kaliper ini nggak diganti bracketnya, cuman dia perlu diperlebar lubangnya guys. Soalnya lubang shockbreakernya ini buat kaliper ini dia
terlalu ke bawah gitu. Selisih mungkin gue ngelebarin sekitar 2 atau 3 mm. Nggak terlalu lebar memang, tapi nggak bisa dimasukin mur baut, sehingga harus itu gua bor awalnya gua pikir bakal ngerusak drat, tapi kan karena gue punya serep yang bisa gua pakai ketika ini rusak, jadi gua paksain buat gua bor, gua lebarin. Alhamdulillahnya meskipun gua lebarin, dia kan setengahnya itu masih ada drat aslinya. Nah itu bisa dipakai buat si mur baut ini masuk ke situ dan mengunci. Alhamdulillah meskipun gua rusak setengah dratnya, karena ada lagi setengahnya yang lain masih bisa dipakai. Nah itulah alhamdulillahnya. Kemudian yang ke berapa ya, lupa gue, itu adalah ini ya, apa namanya, baut depan. Yang tadi kan kaliper nih, ini yang spekbor. Spekbor ini dia lubang dari ininya itu di bawah banget, dan lubang yang spekbor aslinya itu di atas. Jadi ini gue kasih belakangnya, gue kasih bracket buat bisa ngunci antara lubang sini dan lubang atas. Kalau kalian bawa ke bengkel, pasti bengkel paham harus seperti apa. Itu ada 2 lubang, gue tinggal satu lagi gue lubangin di sini, karena gue udah beli jalinya juga, harus gue pasang supaya nggak mubazir. Tinggal gue bor di sini buat ngasih lubang satu lagi supaya dia dapat 2 tetepan gitu. Oke, yang berikutnya adalah posisi stang. Kalau yang naked back, gue nggak tahu sih. Kalau yang naked back tuh dia bakal ngepentok bodi apa enggak. Otomatis kan dia lebih lebar tuh guys. Ini mungkin bagi kalian yang punya pengalaman bisa komen di bawah. Apakah ketika diganti USD itu yang lebih lebar, itu apakah akan ngejedok di tangkinya apakah enggak gitu. Nah karena gue pakai custom, akhirnya gue ini hal yang paling bikin gue apa ya, sakit hati sih sebenarnya. Udah gue modif harus gue rusak gitu kan modifnya, tapi karena ini nggak kelihatan jadi ya tetap gue lakuin gitu, karena ini adalah satu-satunya solusi. Itu pun masih ada masalah. Jadi guys, ini gue cowok nih, nampak gak ya ini, aduh mana nih, kanan kiri ini gue cowok semua nih, kanan kiri. Harusnya dia ke sini nih, set gini. Tapi karena ini kejedok ini, harus gue cowok di sini. Ke kanan kiri gue cowok semua itu. Nah, itu penyesuaian gue. Itu pun masih kena cover tangki, lihat nih. Nah, di sini mana nih, kelihatan nggak ya? Nah, di sini nih, ini ada besi nih. Ini kena cover tangki, guys. Gue harus bikin akal buat ngelindungin cover tangkinya. Gue sih berpikir buat gue kasih 3M di besinya itu supaya benturnya bukan dari benda keras, tapi benda yang empuk lah, supaya dia nggak ngerusak cover tangkinya. Ya overall sih gue masih oke dengan pemakaian ini ya, pemakaian USD. Sebenarnya gue udah tahu sih kalau gue pakai USD gue harus ngecowak, karena ya yang aslinya aja itu nyenggol, apalagi yang lebih lebar gitu kan. Tapi karena gue pengen masang 2 kaliper, karena gue pengen 2 disc brake, ya akhirnya gue pasang. Padahal setelah gue pasang tanpa USD, tadinya kan udah gue pasang di shock standarnya, itu tanpa kaliper sudah bagus bener ya, nggak terlalu kelihatan. Motor ini nggak bakal mejeng guys, motor ini nggak bakal mejeng. Cuman karena faktor penjual bilang kalau nggak dipasang itu norak, akhirnya gue check out USD. Nah setelah barang datang dan setelah adaptasi beberapa hari, gue rasa nggak apa-apa. Tapi karena udah terlanjur check out, udah terlanjur beli, ya mau nggak mau gue pasang. Ya, meskipun harus gue cowok tadi itu pinggirannya, karena ya kalau misalnya nggak dicowok, beloknya nggak akan pas. Satu, yang kedua, ketika kondisi gue belok, pasti gue fokus sama jalan. Yang bahaya adalah ketika gue pas belok, dia akan ngebentur bodinya tadi itu, dan lebih parah lagi dia bisa pecah. Ini gue cowok biar dia rapi, meskipun nggak rapi banget ya, karena bukan besi gue, otomatis jelek lah ya. Ntar kalau misalnya gue bawa ke reparasi ke Masterom lagi buat nge-repair cover tangki yang kemarin codet,
Mudah-mudahan beliau bisa ngebantu gue buat kerapiin lah, minimal nggak seburuk itu. Meskipun nggak kelihatan, tetap aja gue merasa kayak ada yang kurang gitu. Nah, untuk pemakaian, pengalaman gue pakai USD ini, ketika ada gerak jalan, jujur kalau gue bandingin sama yang standarnya, dia ngesoknya tuh lebih empuk yang standar guys, lebih empuk yang standar kalau gue pengalaman gue. Tapi alhamdulillahnya dia nggak terlalu nggak terlalu keras juga gitu, masih oke. Ini gue set di rebond maksimal, jadi dia empuk gitu. Dan di antara apa yang gue dapatkan faedahnya adalah ini guys, nih lampu ini tadinya tuh mentok di sini pas gue pakai shockbreaker standar. Di standar itu mentok di sini, gue nggak tahu, pulang dari bengkel gue bawa balik sampai rumah lecet semua karena di jalan itu banyak polisi tidur pas gue masuk kampung. Nah ternyata setelah gue pasang ini nggak mentok, padahal lampu udah gue naikin ke atas sampai cuma dikit doang tuh yang nongol tuh, sampai gue kalau pas malam keluar tuh hampir nggak jalan. Setelah gue pasang ini, lampu ini bisa gue balikin normal lagi, gue bisa keluarin semua, hampir semua lah, maksudnya kembali ke normal, jalan udah lagi terang, nggak sama seperti sebelumnya yang gelap ketika gue pasang yang standarnya. Jadi overall sih dengan pemasangan USD ini. Oh, satu lagi. Jadi karena tadi pemasangannya ini adalah dia lebih lebar ininya, otomatis di sini ada celah guys. Di sini ada celah nih. Di sini ada celah. Jadi kalau yang gua pakai yang lama itu nih press banget, dia press. Tapi ini akhirnya ada celah. Ini sih gue majuin biar nggak mentok sama USD karena ini udah pada cuil. Tapi dia nggak, yang belakang ini nggak bener-bener ngepres gitu, masuk gerbang tuh nggak bisa dia karena dia lebih lebar ya. Dan ini nggak masalah lagi karena dia nggak kelihatan. Oke, itu aja video pengalaman gue pakai USD Scarlett Racing. Untuk masalah rebond sih, karena gue dasarnya nggak paham otomotif, gue ngerasa nyaman, ya udah gue lanjutin gitu. Overall pemakaian ini setelah dipasang dari ini ada apa? Udah 4 hari dipasang. Semalam gue udah keluar malam buat nyobain motovlog pakai HP yang ada. Tuh di jalan raya gue rasain masih oke aja lah gitu. Cuman ya namanya motor modif, dia kan bodi sampingnya kan adalah fiber plastik ya, tipis gitu. Ketika ada jalan yang kasar atau ada lubang, itu berasa kayak kaleng ya, krok krok gitu. Ya ntar kalau ada rezeki, konten gue lancar, gacor, bisnis gue lancar, ke rumah muda, insya Allah nanti upgrade lah. Tapi tetap kayaknya motor ini nggak bakal gue jual. Lagian partnya udah gue jual semua, nggak ada lagi yang ada di rumah, tinggal yang nggak laku. Dan gue udah pengen menyayangi motor ini guys. Apapun nanti yang terjadi, gue harap ini tetap ada di rumah. Oke, gitu aja video kali ini. Jangan lupa nonton video gue yang lain bagi kalian yang pengen tahu pengalaman gue modif motor. Pasti ada yang pengen tahu harganya ya. Nanti bakal gue bikin konten video khusus gue bahas harga per part. Soalnya ketika gue beli USD aja, akhirnya gue ngeluarin lagi uang sekitar 500 ribu lagi buat beli stang jepit yang lebih besar diameternya dan lain sebagainya. Ini tadinya gue pengen modif murah, modif biasa, akhirnya harus maksimal. Oke, nantikan video gue yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.